Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan merepresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana pada kesempatan kali ini kita diminta untuk menyelesaikan tugas kecerdasan buatan, yaitu mengenai pencarian rute atau path finding. Nah, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok satu atas nama Obenhart Alianto Pasaribu dengan NIM 1, Moses Romulus Simangunsong dengan NIM 11, Aisyah Sipahutar dengan NIM 18, dan Iel Oselirmani dengan NIM 48. Nah, pada kesempatan kali ini kita diminta untuk menyelesaikan tugas di mana kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi di mana pada aplikasi itu merupakan visualisasi interaktif dari dua algoritma pathfinding, yaitu di first search, yaitu sebagai perwakilan uninformed search, dan a star search sebagai perwakilan dari informed search. Nah, program ini akan menampilkan proses pencarian jumlah dalam labirin dari titik start S ke goal G dengan visualisasi real time yang menunjukkan node yang telah dikunjungi dan node dalam open set, yaitu khusus dalam A-star dan jalur akhir yang ditemukan. Nah, adapun diagram alir yang telah kami buat untuk merancang aplikasi ini yaitu sebagai berikut, di mana pertama kali kita menginisialisasi pygame dan labirin. Nah, setelah itu dia akan menampilkan grid labirin awalnya. Terus selanjutnya dia akan menunggu input pengguna, di mana di sini kami menggunakan dua input. Yang pertama itu untuk uninformed search, yaitu DFS, dan yang kedua itu untuk informed search, yaitu A-star. Nah, yang pertama itu kita akan menjalankan DFS, selanjutnya dia akan memproses DFS-nya step by step, selanjutnya dia akan menampilkan hasil dari DFS-nya. Nah, setelah ditampilkan hasilnya, kita dapat meriset kembali dengan tombol R. Nah, untuk input yang kedua yaitu dengan menjalankan A-star dengan menekan A. Nah, setelah ditekan, dia akan memproses A-star step by step. Selanjutnya, dia akan menampilkan hasil dari A-star-nya dan dia juga kembali bisa riset dengan tombol R. Nah, untuk layout utama yang kami gunakan itu, adapun tampilan desain atau tampilan aplikasi desain interface itu, yang pertama untuk area labirin utamanya itu kami menggunakan grid dengan sel berukuran 40 kali 40 pixel dan dindingnya berwarna hitam. Jalannya berwarna putih dan start point-nya itu berwarna hijau. Untuk goal point-nya berwarna merah, not visit atau not yang telah dikunjungi itu berwarna biru, dan open set start-nya itu warna biru muda. Untuk jalur finalnya itu kami menggunakan warna kuning. Nah, untuk area informasi di bawahnya itu kami menggunakan latar belakang hitam, teks instruksi berwarna putih, menampilkan status algoritma dan perintah. Nah, untuk tampilannya dapat kita lihat seperti gambar berikut. Nah, kira-kira beginilah tampilan untuk aplikasi yang telah kami buatkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang manual user experience. Yang pertama, untuk instalasi dan menjalankan program, user perlu memastikan bahwa Python dan pustaka Pygame sudah terinstall. Nah, instalasinya dapat dilakukan dengan perintah pip install pygame, dan setelah itu kita akan menyimpan file program bernama maja_gui.python, lalu akan menjalankannya dengan perintah python maja_gui.python. Jadi setelah programnya dijalankan, akan muncul tampilan labirin tempat visualisasi algoritma yang dilakukan. Untuk mengoperasikannya, akan tersedia tiga tombol utama, yaitu tombol D yang digunakan untuk menjalankan algoritma the first search, dan tombol A untuk menjalankan algoritma A star, dan tombol R untuk mereset labirin ke kondisi awal. Nah, langkah penggunaannya sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama, kita akan membuka jendela labirin, kemudian menekan tombol algoritma yang ingin dijalankan, dan kita akan mengamati bagaimana program itu menampilkan proses pencarian jalur titik start ke goal secara visual. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk visualisasi atau run code-nya akan saya tampilkan. Nah, kira-kira untuk code-nya seperti ini ya. Lalu untuk filenya saya simpan di maze_gui.py ya. Lalu untuk jalankannya kita ketik Python maze_gui.py. Nah, kita jalankan. Lalu kita akan dapat tampilan seperti labirin seperti ini ya.
Nah, lalu kita coba tombol D untuk DFS-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran untuk si DFS-nya. Lalu kita reset dulu, tekan R, lalu tekan A lagi. Nah, ini untuk si astarnya. Perbedaannya mungkin sangat nampak di jalur yang sudah dilewatinya atau visited path ya, di yang jalur yang kuning. Mungkin untuk astarnya lebih singkat. Untuk lebih lanjutnya, untuk bagian analisis akan dijelaskan oleh teman saya, Moses. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis dari hasil hasil running code yang dijelaskan oleh Wenhart sebelumnya. Nah, dari hasil percobaan itu dapat kita lihat pada tabel ini di DFS itu untuk panjang jalur atau goal path-nya dia itu membutuhkan 29 langkah dan jumlah node yang dikunjungi itu adalah 89 node dan waktu eksekusinya itu sekitar 2,1 detik dan optimalitasnya itu tidak optimal yang dibandingkan dengan algoritma Astar Search yang panjang jalur yang dilaluinya itu adalah 21 langkah dan jumlah node yang dikunjungi itu 45 node, waktu eksekusinya itu hanya 1,3 detik dan optimalitasnya itu dia optimal. Nah, dari hasil perbandingannya untuk panjang jalur dapat kita lihat dari perbandingannya bahwa DFS menemukan jalur pertama yang dijumpai dan dia tidak menjamin optimalitas. Sedangkan Astar Search selama heuristic admissible dia menjamin jalur terpendek. Yang kedua, jumlah simpul yang dieksplorasi itu DFS mengeksplorasi lebih banyak node karena tidak ada panduan dan Astar Search lebih efisien dengan heuristik. Dia menggunakan yang dinamakan heuristik. Jadi dia mengetahui informasi path yang mana yang sudah dilaluinya. Jadi dia tidak akan melalui path yang sudah dilalui. Dia akan mencari path yang baru. Nah, di eh, kita masuk ke waktu eksekusi. Di waktu eksekusi, DFS itu lebih lambat karena eksplorasinya itu random. Ya, karena dia tidak memiliki informasi layaknya Astar Search yang lebih cepat dengan pencarian yang terarah karena dia memiliki heuristik atau informasi tentang jalur yang akan dilalui. Nah, untuk kompleksitas, DFS itu kompleksitasnya adalah O, B pangkat M, di mana B adalah branching factornya dan M adalah depth maximum dibandingkan dengan Astar yang itu O O B pangkat D di mana D adalah depth solusi lebih efisien dengan heuristik yang baik karena Astar memiliki heuristik jadi dia lebih efisien dibandingkan DFS. Nah untuk visual dari perilaku algoritmanya DFS cenderung mengeksplorasi satu arah sampai mentok sebelum backtracking. Nah sedangkan Astar Search eksplorasinya lebih terarah menuju goal dan menghindari area yang tidak promising atau yang tidak menjanjikan untuk mengarah ke goal itu sendiri. Nah, dari analisis yang telah kita dapat sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya yang pertama, Astar Search itu lebih unggul dalam hal optimalisasi jalur dan efisiensi pencarian untuk labirin yang sama. Dikarenakan apa? Astar Search itu memiliki informasi atau heuristik dibandingkan DFS yang hanya memilih path random untuk dijalani untuk mencari goal. Lalu yang kedua DFS itu lebih sederhana implementasinya, namun tidak menjamin solusi optimal. Ya, kita tahu bahwa DFS lebih sederhana karena dia hanya menjalani path yang random saja, karena dia tidak memerlukan informasi. Yang selanjutnya, penggunaan heuristik yang tepat pada inform search sangat mempengaruhi performa algoritmanya. Dan selanjutnya kesimpulan yang terakhir adalah visualisasi membantu memahami perbedaan fundamental antara inform dan uninformed search, yaitu GUI yang kami tampilkan itu dapat membuat representasi yang lebih akurat dan lebih dapat dipahami oleh halayak untuk memvisualisasikan apa bedanya inform dan uninformed search itu. Nah, kedua algoritma memiliki trade-off atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing antara kompleksitas implementasi dan kualitas solusi. Pemilihan algoritma harus mempertimbangkan kebutuhan antara kecepatan, optimalitas, dan kompleksitas implementasi. Nah, sekianlah penjelasan yang bisa kami berikan. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan kami dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Kami kelompok satu izin mengundurkan diri. Terima kasih.